Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjono Risang Mardika. Saya dari kelas TIA semester 5 dari program studi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan membahas apa itu DDoS dan kasus-kasus DDoS yang terjadi di Indonesia antara tahun 2000 sampai 2024. DDoS attack atau Distributed Denial of Service merupakan serangan cyber dengan cara mengirimkan fake traffic atau lalu lintas palsu ke suatu sistem atau server secara terus-menerus. Dampaknya, server tersebut tidak dapat mengatur seluruh traffic sehingga menyebabkan down. Umumnya, serangan ini menyasar jaringan, layanan offline, hingga website dengan tujuan agar server tersebut tidak dapat mengakomodasi trafik atau lalu lintas website sehingga website mengalami down dan tidak dapat beroperasi. Tak hanya menargetkan perseorangan atau perusahaan tertentu, serangan ini juga bisa menyasar sektor lebih tinggi seperti sektor pemerintahan. Dalam prakteknya, agar dapat menyerang suatu server, DDoS akan mengerahkan host dalam jumlah besar, namun host yang dikerahkan tersebut adalah palsu. Selanjutnya, para hacker akan membanjiri lalu lintas server dengan host palsu tersebut, sehingga ketika server berhasil dibanjiri oleh traffic hacker, dampaknya server akan lebih sulit diakses oleh host atau pengguna nyata. Guna memastikan apakah suatu website terkena serangan DDoS terbilang cukup sulit karena memerlukan bantuan ahli IT. Pasalnya, ciri-ciri yang timbul tidak jauh berbeda dengan permasalahan umum seperti koneksi internet yang lambat. Ciri-ciri website terkena serangan DDoS. Yang pertama, adanya spam email dalam jumlah besar dan masuk waktu hampir bersamaan. Kedua, pemakaian CPU server yang tinggi meskipun tidak ada aktivitas yang berjalan. Ketiga, peningkatan trafik tidak wajar dan alamat IP memiliki profil yang tidak sama, contohnya browser yang digunakan, tipe perangkat, dan lokasi. Keempat, peningkatan traffic padat di bandwidth baik upload maupun download. Selanjutnya, kasus DDoS yang terjadi di Indonesia, yaitu situs DPR RI down. Situs DPR RI sempat mengalami aksi peretasan di mana hacker mengubah nama Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Menurut pakar sistem keamanan siber Pratama Persada, peretasan yang terjadi pada situs DPR kemungkinan merupakan metode deface dengan mengganti tulisan perwakilan menjadi pengkhianat. Awal mula kasus ini terjadi karena pada 8 Oktober 2020 lalu, website resmi DPR RI dpr.go.id sempat mengalami error dan tidak dapat diakses. Situs menampilkan halaman putih dengan pesan "An error occurred while processing your request". Setelah dicek lebih lanjut, serangan ini merupakan kategori sebagai DDoS, yaitu tindakan membanjiri lalu lintas pada suatu server atau sistem secara terus-menerus sehingga server atau sistem secara luas sehingga server tidak dapat mengatur trafik dan akhirnya down. Kategori serangan DDoS pada situs DPR RI termasuk dalam kategori SYN Flood Attack. SYN Flood Attack merupakan serangan yang bertujuan untuk membuat layanan atau server tidak responsif dengan membanjiri sumber daya sistem permintaan koneksi TCP SYN yang berlebihan. Serangan ini memanfaatkan proses handshake 3 langkah, three-way handshake, dalam protokol TCP untuk menciptakan koneksi setengah terbuka half open connection yang tidak akan pernah selesai. Dalam serangan SYN-Flood, penyerang mengirimkan sejumlah besar segmen SYN ke server target, tetapi tidak pernah merespon segmen SYN ACK yang dikirimkan oleh server. Akibatnya, server mempertahankan koneksi setengah terbuka dan akhirnya menghabiskan sumber daya sistem. Selanjutnya, situs DDoS pada situs KPU.
Serangan DDoS diklaim ada di balik lumpuhnya situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) di momen genting seperti hari H pencoblosan pemilu tahun 2024. Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com, situs KPU sudah tidak dapat diakses sejak Kamis tanggal 14 Februari 2024 pagi. Sempat bisa diakses oleh sebagian kecil pengguna dengan fitur terbatas. Situs penyelenggara pemilu ini kembali total blackout sehingga setidaknya Kamis tanggal 15 Februari 2024 pukul 16.27 WIB. Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idros, mengatakan pihaknya terkena serangan digital berupa DDoS. Betty menuturkan KPU bersama tim gugus tugas cyber terus berupaya menangani gangguan itu sampai hari ini. KPU memerlukan dukungan untuk memajukan peserta demokrasi yang jujur dan adil melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, ujar Betty. Kategori serangan. Serangan pada situs KPU termasuk dalam kategori HTTP Flood Attack. HTTP Flood Attack adalah jenis serangan DDoS yang bertujuan untuk membanjiri server web dengan permintaan HTTP dalam jumlah besar. Serangan ini dirancang untuk membuat server kewalahan dalam memproses permintaan sehingga menyebabkan situs web menjadi lambat, tidak responsif, bahkan down sehingga situs tidak dapat diakses. Kategori serangan. Cara kerja HTTP Flood bekerja pada lapisan aplikasi layer 7 dalam model OSI, yaitu lapisan di mana komunikasi antara klien dan aplikasi web terjadi. Penyerang mengirimkan permintaan HTTP seperti GET atau POST ke server target. Penyerang mengirimkan permintaan HTTP yang tampaknya sah sehingga sulit dibedakan dari lalu lintas pengguna yang sah. Server mencoba memproses setiap permintaan menggunakan sumber daya seperti CPU, RAM, dan bandwidth dalam serangan skala besar. Akhirnya, server kewalahan untuk menangani permintaan tersebut dan tidak dapat melayani permintaan yang sah dari pengguna. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.